Boleh lihat lambaian tangannya. Shalom. Shalom. Mari berikan senyum yang terbaik di kiri kanan muka belakang. Katakan, Tuhan Yesus memberkatimu hari ini. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini saya percaya saudara datang di sini, saudara hadir di sini, saudara mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari saya undang saudara, saya juga, kita semua di tempat ini, kita buka hati kita, kita mau menerima kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, amin. Mengalir dalam jiwa kami tenang, jiwaku terpimpin Yesus. Dari awal, haleluya Yesus, menyembahmu rohmu yang kudus, rohmu yang kudus, pulihkanku, engkaulah damai kami. Haleluya.
Tuhan yang dapat kami berikan yang terbaik bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Dalam setiap masalah apapun Tuhan, Engkau tetap baik Tuhan. Engkau ada di sana Tuhan. Engkau hadir Tuhan melawat kami Bapa. Engkau hadir membantu kami, menolong kami Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami umat-Mu Bapa. Kami datang di altar-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Karena Engkau memberikan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Tak pernah Engkau mengecewakan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Yesus. Ini kami Bapa. Lawat kami hari ini Tuhan. Lawat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami patahkan segala roh jahat, kuasa iblis, kuasa setan yang mau mengambil damai sejahtera saat ini Tuhan. Oh kami berdoa di dalam nama Yesus kami hancurkan. Kami mau lawatan-Mu terjadi saat ini bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Oh haleluya. Saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Oh haleluya. Mari kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau melompat bagi Tuhan. Karena Dia baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Roh Kudus,
semua mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari, kalau kita semua mengecap kebaikan Tuhan, kita mau bersyukur bagi Tuhan dengan pujian ini. Haleluya. Yeay. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, hey. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari angkat pujian ini dari awal lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Oh, sekali lagi, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Amin. Ya Allah yang memelihara kita. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yeay. Sebabnya ciptakan semuanya keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan tanah hati kita menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan ditaburkan pagi ini.
Haleluya. Hirarabada shikarata karabarana nase. Haleluya. Hirarabana se. Mari silakan yang bertugas berdoa, silakan berdoa untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Siapa yang diberkati dengan puji-pujian kita pagi hari ini? Coba lambaikan tangan. Haleluya. Ikut Tuhan itu gampang, saudara. Saudara buka hati saudara sama Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Amin. Kalau seperti pujian kita, kubuka hati untuk hadirat-Mu, kubuka hati untuk Engkau Tuhan. Tapi kalau kita buka hati untuk Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Rahasianya satu, buka hatimu sama Tuhan. Kayak orang berperang, udah nyerah, tinggal tembak dor, menyerah sama Tuhan. Buka hatimu sama Tuhan, Tuhan melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Amin. Pada Allah yang hidup, Allah yang memberikan hari esok. Amin. Allah memberikan janji pada kita. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala telah mempercayakan pada saya untuk membagi firman Tuhan. Kita belajar pagi hari ini tentang firman Tuhan. Bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan itu. Amin. Kita siap, saudara? Saudara, kalau kita lihat saudara firman Tuhan, manusia itu adalah makhluk yang paling beruntung, saudara. Saking beruntungnya, saudara, semua diciptakan Tuhan dulu. Tuhan ciptakan tumbuhan, Tuhan ciptakan ikan-ikan, Tuhan ciptakan binatang, Tuhan ciptakan benda-benda di angkasa. Semuanya indah Tuhan lihat, dan Tuhan lihat semuanya itu baik. Dan hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Tuhan bilang, berkuasalah, berkuasalah akan hewan-hewan di atas bumi dan di bawah bumi sekalipun. Tuhan berkuasa. Saudara, luar biasa sekali, saudara. Kita ini orang-orang yang dikasih kuasa sama Tuhan. Bahkan kita sendiri, saudara, Adam dan Hawa memberikan nama pada setiap binatang-binatang itu. Amin. Kita sangat, saudara, bersyukur, berbahagia, saudara, karena kita anak-anak Tuhan dan kita tahu kepada siapa yang kita percaya. Tugas kita hanya satu, saudara, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Melakukan kehendak Tuhan, hanya itu yang Tuhan mau pada setiap kita. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan biarlah menjadi gaya hidup kita. Amin. Kehendak Tuhan, firman Tuhan itu sudah menjadi gaya hidup kita. Kita mau belajar terus bersama Tuhan. Kita mau belajar terus bersama Allah. Kita jalan melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama Tuhan.
Oke, kita klik coba. Haleluya. Kita baca di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 kita baca saudara, bagaimana kita mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau berkenan kepada Tuhan. Salah satu contoh yang orang yang berkenan kepada Tuhan adalah saudara. Nanti kita baca. Kita baca dulu Roma 12 ayat 2. Yang sudah bisa dapat, saudara bisa bantu. Saudara boleh baca dengan suara yang keras. Amin. Jadi firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Serupa dengan dunia ini artinya saudara melakukan hal-hal yang, ya kalau kita gampang-gampangnya saudara, kalau kita ikut Tuhan, kita melakukan kegiatan rohani. Kalau ikut dunia, melakukan kegiatan duniawi yang tidak, artinya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Janganlah kita serupa dengan dunia ini, tetapi firman Tuhan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan memberikan kita akal budi untuk melakukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Amin. Saudara pasti tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara pasti tahu itu. Tapi banyak orang pura-pura tidak tahu. Haleluya. Kita mau belajar bersama-sama melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah bukan setiap orang. Kalau kita baca di Matius 7 ayat 21, di situ katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Mari coba kita baca saudara. Matius 7 ayat 21. Haleluya. Oke. Ya. Amin. Intinya saudara, dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saudara berseru sama Tuhan, 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 tapi saudara tidak melakukan kehendak Bapa, saudara tidak mendapat bagian. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga itu mendapat bagian. Amin. Ini firman Tuhan saudara. Jadi kita mau belajar bagaimana kita mau berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita melakukan kehendak Bapa itu. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang luar biasa, yang Tuhan sendiri bilang, aku berkenan kepadanya. Baik sudah, kita baca coba. Salah satu contohnya adalah, sudah lihat gambar nih? Kalau sudah lihat pasti lihat ketapelnya. Dan sudah pasti tahu Daud. Kita baca dalam Kisah Rasul 21, Kisah Rasul 13 ayat 22. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hadapanku. Kenapa saudara Daud ini sangat berkenan saudara? Kenapa Tuhan sendiri bilang, aku sangat berkenan kepada Daud bin Isai? Karena Daud memiliki saudara karakter seorang pemimpin, karakter seorang bapa, karakter seorang pemuji Tuhan.
Dia saudara Daud, Tuhan sendiri bilang Tuhan berkenan kepadanya karena Daud selalu memuji Tuhan. Karena Daud takut sama Tuhan. Coba kita naik. Selanjutnya. Halo? Ada apa dengan Daud, saudara? Kenapa Tuhan sendiri bilang, aku berkenan kepada Daud? Kok tidak ke nama-nama yang lain? Tapi Tuhan bilang, aku berkenan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Allah mengangkat Daud menjadi raja. Untuk menjadi raja, saudara, tidak semudah yang dibayangkan Daud. Untuk menjadi raja tidak mudah, saudara. Banyak hal-hal yang dilalui. Tapi Tuhan bilang tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Tatkala Daud berkenan di hati Tuhan, karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan, Tuhan bilang, aku berkenan. Kita juga, saudara, tatkala kita boleh melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ayat ini juga berlaku bagi setiap kita. Tuhan berkenan bagi setiap kita. Amin. Kenapa harus Daud? Coba kita lanjut. Kenapa harus Daud? Ada apa dengan Daud, saudara? Daud, saudara. Daud kesukaannya bermain musik, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dari zaman Elia, tatkala dia mau mengusir setan-setan nabi-nabi Baal, Tuhan Elia bilang, cari pemain kecapi. Karena tatkala dia main kecapi, ada kuasa Tuhan yang hadir. Daud pun demikian, saudara. Kesukaannya memuji Tuhan, kesukaannya menyembah Tuhan, kesukaannya memuliakan nama Tuhan. Di sela-sela, saudara, kegiatannya dia selalu bermain kecapi. Dia selalu memuji Tuhan, dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Ini, saudara, salah satu, saudara, kenapa Tuhan sangat berkenan? Karena dia selalu memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dan dengan penghormatan yang penuh sepanjang hari. Sepanjang hari. Kita mau belajar sama Daud. Sepanjang hari berapa kali kita memuji Tuhan? Katakanlah kalau kita bilang dengan renungan pagi, memuji Tuhan. Daud bilang sepanjang hari. Coba kita baca Mazmur 71 ayat 8, coba. Kita mau baca firman Tuhan. Jadi apa yang kita tulis di sini, kita selidiki di firman Tuhan. Betul enggak yang ditulis? Mazmur 71. Amin. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, dengan penghormatan. Dengar, sudah, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Banyak orang memuji Tuhan, betul dia memuji Tuhan, betul dia memuji Tuhan, tapi tanpa penghormatan. Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kadang kita juga, ya kadang sadar tidak sadar kita suka bermain-main. Tapi Tuhan tahulah hati kita. Tatkala kita datang sama Tuhan minta ampun, bertobat, Tuhan pulihkan kita. Amin. Mari, saudara, kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh penghormatan. Intinya, saudara, penghormatan kita sama Tuhan itu. Banyak orang memuji Tuhan, di tempat lain juga orang memuji Tuhan, tapi Tuhan mana yang mereka sembah? Kita juga memuji Tuhan, tapi harus dengan penghormatan. Banyak orang memuji Tuhan. Ini contoh aja, tidak ada di sini. Tatkala pemimpin pujian semangat, memimpin pujian, menaikkan lagu yang semangat, jemaat bilang, lagu tadi apa ya?
Katakanlah ku buka hati. Orang semua menangis. Ku buka hati untuk jamahanmu. Semua tutup mata, semua mengkerut jidatnya. Semua katakanlah air mata mengalir. Ya kadang-kadang air hidungnya juga mengalir. Tapi ada 1-2 orang kadang senderan di tembok. Apa dia dapat, saudara? Tidak ada penghormatan sama Tuhan. Tuhan berkenan, saudara nilai sendiri. Tatkala kita tidak menghormati Tuhan, saudara, ya Tuhan bilang tidak berkenan. Ini firman Tuhan. Kita jangan ragu lah. Kalau saya bilang saudara menilai sendiri, firman Tuhan bilang saudara tidak berkenan. Tatkala sudah tidak menghormati Tuhan, saudara juga tidak dihormati Tuhan. Tatkala kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Jadi hormat. Kadang kita, saudara, saya pernah, saudara, ini kesaksian. Saya pernah, namanya kita mau buka kantor baru, kantor cabang. Kebetulan saya bekerja di situ. Menghadap, jadi grand openingnya yang buka Pak Bupati Lombok Tengah, saudara. Jadi tatkala kita pergi, saudara, kalau di jam kerja saudara tidak akan ketemu. Jadi kita pergi subuh 4:30. Datang Pak Bupati pakai jaket, kepala kedinginan duduk di kursi. Kita pakai dasi rapi, duduk antri, saudara. Pak Bupati di situ, kita antri sini. Giliran satu. Cuma kita datang. Nah namanya orang Lombok Tengah kan, namanya lalu kita panggil besok kita mau buka kantor cabang, mau grand opening, minta tolong mami yang potong pita. Nggih, catat. Selesai. Dari jam 5 coba datang. Nggih. Catat. Ajudan bilang, catat, saya datang. Coba bayangkan, saudara, saya dapat jam 6 hampir setengah 7, itu jam 5 kita duduk. Tapi kita menghormati, saudara. Coba saudara datang sama dia, saudara, pakai celana pendek, baju singlet datang. Oh, ini preman dari mana ini? Penghormatan kita sama Tuhan bukan, saudara, masalah hati boleh juga, saudara. Saudara juga hati Tuhan lihat, saudara, tapi fisik saudara yang lain lihat, saudara kita yang lihat. Jangan sampai penampilan kita menjadi batu sandungan bagi yang lain. Memang si Tuhan lihat hati, tapi kita juga melayani manusia, dan itu milik Tuhan. Haleluya. Maaf, saudara, bukan nyinggung tapi ngingetin aja. Haleluya. Amin. Kita mau belajar menghormati Tuhan. Amin. Coba kita lihat yang kedua, lanjut. Yang kedua, Daud, saudara, sebelum menjadi raja, tahu saudara, dia dikejar-kejar semua raja yang lama, katakan namanya Saul. Tatkala Daud pulang berperang, tugasnya Daud ini mengalahkan, melebarkan kerajaan-kerajaan, melebarkan, katakan sayap, membuka, katakan kalau orang pengusaha sekarang cabang-cabang baru. Jadi kalau zaman dulu dia melawan orang-orang, katakanlah yang membahayakan kerajaannya. Tatkala Daud pulang sama Saul, namanya raja pasti jalan di depan. Saul datang masuk gerbang kota, rakyat bersorak, hiduplah Saul. Saul melahkan beribu-ribu musuh. Hiduplah Raja Saul, hiduplah Raja Saul, karena dia bisa mengalahkan beribu-ribu musuh. Hati Saul senang. Luar biasa penghormatan rakyat ini. Karena saya. Tiba-tiba, saudara, Daud masuk pasukannya. Hidup Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Hati Saul kecewa. Kok saya beribu-ribu, dia berlaksa-laksa? Mungkin saudara, keadaan ini juga sering kita dapati. Tatkala kita yang kerja, orang lain yang dihormati, orang lain dapat penghargaan.
Katakan kita melayani orang lain yang dihormati, orang lain yang mendapat upah. Saudara tahu, saudara, tatkala saudara Daud mau menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Karena Saul memiliki hati yang jelek sama Daud. Dia menganggap bahwa kerajaannya, tahtanya pun diambil sama Daud. Dia mengejar-ngejar Saul mengejar Daud. Sampai sudah ke gunung-gunung dikejar. Tapi Daud, saudara, dia tetap taat sama Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang 1 Samuel ayat 24 ayat 5, tatkala saudara Daud dikejar di atas gunung, di gua-gua, tatkala saudara Saul, ini bahasanya gini, tatkala Saul mau buang air BAB, dia masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu ada Daud. Namanya saudara, orang BAB, tidak ada namanya siaga. Lebih penting itu, tidak bisa diwakili. Jadi, saudara, dia masuk, dia tidak tahu saudara ada musuh, ada Daud di situ. Tapi Daud mempunyai hati yang sangat luar biasa. Dia itu raja yang diurapi Tuhan, tidak boleh kita apa-apakan. Prajuritnya, pengikutnya bilang, waktunya ini Daud, engkau bunuh dia, Tuhan mengirim dia ke kita, bunuh. Daud dengan bijaksana bilang, dia orang yang diurapi Tuhan, dia raja. Dia cuma potong apa, saudara? Ujung jubah. Ujung jubah. Sebenarnya kalau mau bunuh gampang, press, selesai. Orang lagi itulah, mana sadar, saudara. Coba saudara kamar mandi lagi gitu, mana saudara dengar suami atau istri manggil lagi berperang. Tapi Daud cuma memotong ujung jubahnya, dia pegang. Tatkala Saul keluar dari gua, apakah Daud lari? Tidak. Daud bilang, Tuanku raja, masih dia hormati walaupun dia dikejar-kejar mau dibunuh. Penghormatan sama pimpinan tetap, amin. Belajar taat sama pimpinan walaupun pimpinanmu bengis dan kejam sekalipun. Itu firman Tuhan. Jangan pimpinanmu bengis dan kejam, kau lawan tambah bengis dan kejam. Engkau tidak melakukan firman Tuhan. Taat, Tuanku raja, engkau berusaha membunuhku, aku pun sebenarnya bisa membunuhmu. Ini contohnya nih, ujung jubahmu dia ada di tempatku, ada di tangan Daud. Kira-kira bahasanya begitu. Dan Saul sadar, memang kau akan menjadi raja, tapi jangan hilangkan, jangan kau musnahkan keluargaku. Di situ pengakuan Saul kepada Daud. Tatkala dia taat sama Tuhan, tatkala dia melakukan kehendak Tuhan, Tuhan sendiri beracara, amin. Coba Daud membunuh Saul, bang, katakanlah mati, udah tidak tercatat lah. Pasti berperang, perperangan tambah besar, raja kita dibunuh sama Daud. Mungkin pengikut-pengikutnya itu lebih kejam mengejarnya. Tapi tatkala dia melakukan kehendak Tuhan, dia hanya potong ujung jubah. Daud sendiri Saul diubahkan Tuhan dan mengakui, memang kau akan menjadi raja. Tapi satu pesan Saul, jangan musnahkan keluarganya. Tatkala kita datang sama Tuhan, tatkala kita mengikuti perintah Tuhan, ada janji Tuhan dan ada rencana Tuhan yang besar, amin. Amin. Haleluya. Udah lama enggak ngajar sekolah minggu, jadi ceritanya satu kitab Daud. Haleluya. Setahun dong. Kita anggap sekolah minggu hari ini. Haleluya. Oke, kita baca 2 Samuel 12 ayat 1-14. Tapi kita tidak usah baca. Kita karena minggu-minggu kemarin Pak Gembala sudah bahas tentang ini. Daud mengakui kesalahannya dan bertobat. Daud mengakui kesalahan dan bertobat. Tatkala Daud
Orang berperang dia santai-santai, makanya saudara jangan suka santai-santai tidur-tiduran. Jangan jadi pemalas. Jadi tatkala orang berperang sibuk, Daud tidur dan bangun dari tidurnya. Di jalan-jalan di Sototi, ya nama istana di lantai 1, 2, 3 atau mana tidak dicatat sama firman Tuhan. Yang penting di Soto istananya di atas. Dia lihat saudara apa? Istrinya Uria lagi mandi. Dan sudah tahu ceritanya. Daud karena dia terus santai, tidak ada kerjaan, taunya tidur, bangun, jalan-jalan, akhirnya lihat orang mandi. Maka kita saudara, jangan juga kita belajar dari cerita ini, jangan kita terlalu santai, amin. Bekerja, haleluya. Karena kalau kita bekerja, kita punya kesibukan. Dan firman Tuhan, kita juga harus bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak usah kasih makan. Itu firman Tuhan. Orang tidak bekerja, tidak usah kasih makan. Nah Daud, ya raja boleh lah raja, cuma biasa dia suka berperang, barisan paling depan. Dan tatkala itu sudah dia jatuh dalam dosa. Siapa punya istri itu? Oh ini punya istri Uria. Uria ada pahlawannya Daud, pembesarnya Daud, panglimanya Daud, prajuritnya Daud. Tatkala Daud berbuat dosa, ada sisi kelamnya. Kita udah dengar banyak minggu-minggu kemarin. Tapi sudah tahu, Daud tatkala ditegur sama sahabatnya, siapa namanya? Nathan. Tatkala ditegur sama sahabatnya, dia membuka hati, mengakui kesalahannya dan bertobat. Masalah itu saudara akan menjadi masalah kalau saudara tidak siap. Amin, ngerti? Masalah itu akan menjadi masalah kalau saudara tidak siap menghadapi. Makanya kenapa kita disuruh melakukan kehendak Tuhan? Katakanlah bahasa gampang-gampangnya saudara, yang disuruh terus dihimbaukan sama gembala, baca firman Tuhan. Hari ini saya bilang puji Tuhan lah, setiap hari memuji Tuhan. Kalau saudara tidak bisa memuji Tuhan, setel HP, ada dengar kan? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Puji-pujian itu firman Tuhan yang dijadikan lagu. Tidak ada puji-pujian dari kamus yang luar, tapi diambil dari Alkitab semua. Amin. Jadi dengar, ku buka hati untuk jamahanmu. Pasti kita merasakan hadirat Tuhan. Tatkala kita lebih dikuatkan, oh ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Saudara tahu saudara, tatkala Daud mengakui kesalahannya dan bertobat saudara, kalaupun saudara masa gelapnya Daud, dia ya garis besarnya dia panggil Uria, dia buat surat tertulis kepada Yoab panglimanya, buat Uria itu di barisan paling depan kalau berperang. Kasih dia di barisan terdepan. Tatkala orang perang dia paling depan. Dan Alkitab mencatat Uria mati dalam perang. Tapi Daud bertanggung jawab. Dia mengambil istri Uria jadi istrinya. Tatkala dia mengaku dosanya, tatkala dia mengaku kesalahan dan bertobat, tatkala suaminya Betsheba si Uria ini meninggal, Daud saudara luar biasa. Alkitab catat dia mengambil Betsheba jadi istrinya. Dan saudara tahu tatkala saudara mengaku kesalahan saudara, saudara bertobat dan mengubah, saudara akan memberkati keluarga saudara. Apapun bentuknya, apapun masalahmu, Tuhan akan memberkati keturunanmu. Saudara tahu saudara, Raja Salomo lahir dari mana keturunannya? Dari Betsheba, istri Uria. Kalau saudara baca di Matius 1 ayat 6, Isai memperanakan Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ntar sudah baca di rumah. Jadi ada perjanjian Tuhan. Kalau engkau berpaling sama Tuhan, Tuhan berkati. Bagaimanapun kesalahan kita,
bagaimanapun bentuk dosa kita, tatkala kita mengakui dosa kita, Tuhan akan mengubahkan semua. Amin. Kalau kita SPK motonya satu, keterbukaan kita adalah awal dari pemulihan. Jadi tatkala membuka hati saudara sama Tuhan, saudara akan dipulihkan. Tapi kalau saudara tidak membuka hati saudara sama Tuhan, apa yang mau dipulihkan? Buka, ngomong sama Tuhan. Kalau saudara ngomong sama tetangga, teman-teman, ngomong cari Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kalau masih malu sama Ibu Gembala, Bapak Gembala, ngomong sendiri sama Tuhan. Masuk dalam kamar, berbicaralah sama Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Contoh ini Daud. Yang kedua, Ayub. Sudah tahu cerita Ayub? Kalau yang pernah sekolah minggu pasti tahu cerita ini. Dan rata-rata kita sudah ikut sekolah minggu. Amin. Ayub bergumul dengan penyakit. Ayub bergumul juga dengan Allah. Namanya penyakit mana ada yang enak. Tapi Ayub bergumul. Ayub menerima, mau menerima penyakit yang dikasih, mau menerima masalah-masalah yang dihadapi. Ayub kan saudara, kalau saudara baca di Ayub saudara, Ayub itu ayat pasal 1 sampai 42. Itu bagaimana dia orang terkaya di zamannya. Orang paling kaya di zamannya saudara. Orang yang terkaya, saleh lagi, takut Tuhan lagi, mencintai Tuhan lagi. Coba kita klik lagi. Apa sih yang dipunyai Ayub? Kenapa harta kekayaan orang bilang terkaya di zamannya? Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Oh, luar biasa. Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu. 500 pasang berarti 1.000. 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang besar. Ini punyanya Ayub. Saudara, kalau sudah punya 7.000 ekor kambing, itu saudara kalau di Lombok ya, saudara mungkin orang 5 besar terkaya di Lombok. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, budak-budak yang jumlahnya banyak. Untuk apa budak-budak? Ya jaga itu saudara, harta kekayaannya itu. Masa dia taruh budak 5 orang untuk jaga yang ribuan ini? Dia butuh pekerja-pekerja yang banyak untuk menjaga hartanya saudara. Orang terkaya, orang saleh, takut akan Tuhan, suka memberi bantuan, apa lagi saudara? Tapi saudara tahu saudara, kalau orang ini pasti kita sudah tahu ceritanya. Tatkala saudara si jahat saudara, iblis lah katakanlah, berputar-putar mengelilingi bumi, dan firman Tuhan dia berdialog sama Tuhan. Bahasanya begini. Ini bahasa guru sekolah minggu. Iblis. Iblis, kamu dari mana? Kalau bahasa sekarang, bro, kan seru tuh. Kamu dari mana? Berputar-putar Tuhan, berputar-putar mencari siapa yang dapat ditelannya. Kamu lihat hambaku Ayub, lihat Tuhan. Bagaimana menurutmu? Ya karena Tuhan yang memagari, dia amanlah. Coba Tuhan buka pagarnya, selesailah dia, saya habisi. Kira-kira begitu bahasanya. Boleh? Coba aku buka pagar. Tuhan membuka pagar pelindungan Ayub. Oke. Bahasanya gitulah kira-kira. Iblis bilang oke. Zaman dulu tahu dia oke. Iblis datang ke Ayub.
Harta kekayaan Ayub yang sedemikian rupa, kalau dirupiahkan, kalau saya lihat ini sekitar ya kurang lebih, kalau kita lihat di Google tahu hitungin zaman dia hitung berapa per ekor, katakannya 100 miliar. Saudara, harta kekayaan Ayub yang luar biasa nih, saudara, habis dalam sekejap, dalam sehari. Bukan dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Sehari habis. 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, 7 anak laki dan perempuan, 3 perempuan mati semua. Sehari. Mana lebih besar pencobaan yang kita hadapi daripada Ayub? Ayub, anaknya, kambing, domba, hewan-hewannya dihabisin dalam sehari. Mungkin kalau kita kadang, saudara, ini kadang, ini cerita namanya misal. Kadang kita kan suka sudah doa, tiba-tiba kita keluar yang kecil-kecil aja, sendal kita hilang sebelah. Saudara, kadang kita dengar ngomelnya sepanjang hari, padahal tidak tahu sendalnya digigit sama kucing, dibawa kemana karena tidak cuci kaki. Ambil positifnya, saudara. Amen. Ambil positifnya. Saya mau kasih tahu, saudara, firman Tuhan ini, saudara, semua, katakan Alkitab kita ini, saudara, dia sebenarnya ada 4 isinya kalau kita simpulkan. 1, ada namanya 1, ada namanya perintah Tuhan. Amin. Setuju? Kedua, ada namanya larangan Tuhan. Setuju? Ketiga, ada cerita-cerita kayak ini yang perlu kita teladani. Keempat, ada janji-janji Tuhan yang menjadi bagian kita kalau kita mau mengikut Tuhan secara sungguh-sungguh. Cerita Ayub ini perlu kita teladani, saudara. Orang kaya raya zamannya, kalau di Lombok siapa paling kaya di sini? Ya besok mungkin kita Pak Edo lah selanjutnya. Orang terkaya, 7 anak laki-lakinya, 3 anak perempuannya, 7.000 kambing, 3.000 unta, 500 pasang lembu dan keledai betina mati dalam sehari. Coba kita lanjut, saudara. Bagaimana ceritanya kok dalam sehari? Luar biasa. Saudara, ketinggalan HP aja, saudara ributnya minta ampun. Saudara ketinggalan Alkitab di gereja tidak pernah ribut. Lanjut. Ujian Ayub. Pertama, saudara, tatkala saudara-saudaranya, saudara, 7 laki-laki dan 3 perempuan, biasanya anaknya yang laki-laki tiap hari kadang-kadang buat satu acara, katakan fellowship, komsel keluarga, karena mereka lebih dari mereka 12 komsel lah, 7 laki, anak cewek 3, bapak ibunya 12. Jadi cukup untuk mereka komsel keluarga. Tatkala mereka sedang kumpul di rumah anaknya yang paling besar, yang sulung, tiba-tiba pekerjaan datang. Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai kita makan rumput. Di sebelahnya datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya. Sedang orang bekerja membajak dan binatang yang lain sedang memakan rumput. Karena Tuhan yang izinkan membuka pagar nih, datang orang-orang Seba merampas lembu sapi dan keledai. Habis semua. Habis semua. Yang kedua, sementara orang itu berbicara, belum selesai berbicara, dan setiap kejadian
Bujangnya ini, budaknya bilang, cuma aku yang selamat dan untuk menyampaikan pesan ini kepadamu. Belum. Undur. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain juga berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar semua makanan. Habis. Kambing domba penjaga-penjaga memukul penjaganya dengan mata pedang. Habis kambing domba yang banyak itu, saudara. Lanjut. Sementara orang itu berbicara, datanglah yang lain juga berkata, anak-anak tuan laki-laki yang 7 itu dan yang 3 perempuan itu sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda dari keempat penjuru dan mati semua. Saudara bayangkan, saudara, harta kekayaan. Mungkin kalau hartanya aja yang dihabisin masih mending lah, saudara. Sapi-sapi itu gampang, sapi-sapi gampang kita beli lagi. Tapi anak-anak, saudara, bapak ibu pasti punya anak kan. Bagaimana kalau kita lihat anak kita sakit, kayak biar saya aja yang sakit lah, nggak tega lihat. Tapi ini cobaan Tuhan kalau bilang besar. 10 anak Ayub ini, dan semua harta-hartanya habis. Jadi pelajaran bagi kita, saudara, jangan kau bangga dengan berkat Tuhan yang kau miliki. Tatkala kau menyimpang dari Tuhan, tatkala Tuhan izinkan dicobai, dalam sehari habis itu, saudara. Belajar takut sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Tuhan, ini milikmu, ini kepunyaanmu, ini hanya titipan. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Hidup seperti tukang parkir, saudara. Tahu tukang parkir? Dia duduk santai, ada motor, mobil banyak. Dia coba bilang, ini hanya titipan. Sementara datang pemiliknya, ambil. Amin. Coba saya lihat di mall, tukang parkir duduk manis saja. Tiba-tiba datang 3.000, bayar 3.000 kan, masa? Pergi 1, datang 1, hanya titipan. Belajar, saudara, berkata, ini hanya titipan. Amin. Titipan, coba saudara bilang titipan. Titipan Tuhan. Jadi semua yang saudara punya itu titipan Tuhan, pada saatnya juga akan diambil. Amin. Belajar, saudara, mengerti bahwa semua itu hanya titipan. Apa sikap Ayub, saudara? Kita dosa baca ayatnya ya, karena saudara pasti udah ikut sekolah minggu, pasti tahu itu. Kita dosa baca ayatnya. Coba ayat 1 sampai 42, pasal 1 ayat sampai 42 ceritanya sama. Nanti saudara baca di rumah. Maka berdirilah Ayub, saudara, lalu mengoyak jubahnya. Karena bujangnya ini, budaknya ngelapornya ke Ayub. Ya kalau sekarang, bos, kambing kita habis diambil orang Seba. Keledai dihabis, dirampok dengan mata pedang, sudah sama penjaga-penjaganya juga dipukul. Ketiga anakmu berapa? 7 laki-laki, 3 perempuan ditabuk semua sama angin puyuh, mati semua. Ayub sudah berdiri, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Ya mungkin zaman dulu cukur kepala sampai botak untuk menghilangkan sial mungkin. Mencukur kepala. Ayub bilang begini, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Belajar bersikap seperti Ayub. Apa yang kita banggakan, saudara? Hanya titipan. Kita ini kayak tukang parkir. Titipan semua, pada saatnya akan diambil oleh Tuhan itu. Dan dalam semuanya itu, dalam pencobaan ini, pencobaan pertama ini, pencobaan Ayub yang pertama, Tuhan habisi anak-anak dan harta kekayaannya. Pencobaan yang pertama luar biasa. Tapi firman Tuhan bilang, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan atau Allah berbuat yang kurang patut terhadapnya.
Karena dia tahu semua itu hanya titipan. Belajar. Semuanya itu hanya titipan. Semuanya itu hanya titipan. Amin. Kita belajar. Dan cerita selanjutnya. Tatkala saudara, anaknya, semua hartanya habis dalam sehari, saudara, Ayub masih menyembah Tuhan. Ayub masih, saudara, tidak menghujat Tuhan. Iblis datang lagi sudah ke Tuhan. Coba Tuhan buka perlindunganmu sama Ayub itu. Kalau sesuatu terjadi pada tubuhnya, pasti dia akan mengutuk engkau Tuhan. Tuhan bilang begini, boleh. Tapi satu, Tuhan bilang, jangan kau sentuh nyawanya. Amin. Coba ini saya download nih. Orang borok-borok tuh kayak gini lah. Tuhan kasih borok yang luar biasa, saudara. Kalau orang gini kira-kira saudara mau salaman enggak? Semua tubuhnya penuh dengan borok-borok. Ya, kalau orang sekarang bilang penuh dengan bopeng-bopeng, penuh dengan korengan lah. Dan ini penyakit tidak sembuh-sembuh. Tapi Ayub, saudara, tetap. Tatkala saudara mungkin saudara menerima masalah, pencobaan yang sangat kuat. Mungkin salah satu sahabat kita, istri, kalau Ayub istrinya bilang, badanmu sudah bopeng-bopeng begini, sudah borok-borok, kutuklah Tuhan dan matilah kau. Istrinya, saudara, bilang, kutuk Tuhan dan mati. Tahu Ayub bilang apa? Makanya saudara, kalau ada yang ngomong-ngomong gitu, istri atau suami atau jemaat, kamu kayak orang gila, bilang gitu. Kalau orang suka ngajar-ngajar kita jahat, ngajar-ngajar kita tidak suka ibadah, bilang gini, kamu kayak orang gila. Amin. Belajar bilang supaya dia bertobat lah. Sama-sama kita mengikut Tuhan sama-sama, kan rame. Kalau rame kayak hari ini kan luar biasa. Tambah semangat kita memuji Tuhan. Amin. Dalam semuanya itu, sudah tahu cerita sampai selesai. Dalam semuanya itu, Ayub tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tatkala kita berdiri tetap di hadapan Tuhan, Tuhan semuanya adalah titipan, semua milikmu. Tubuh ini juga hanya titipan. Tubuh ini hanya titipan. Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah memiliki janji. Artinya begini, latihan badan ini terbatas gunanya. Katakanlah tubuh kayak Stephen ini, kan dia tidak terlalu gendut tapi atletis. Mungkin dia suka jalan-jalan sampai Lombok Timur. Latihan badan ini terbatas gunanya, saudara. Artinya Stephen udah gagah begini, tang. Contoh ya, mentok-mentok deket temennya, senyum-senyum sendiri. Latihan badan ini terbatas gunanya. Artinya saudara, kalau saudara game mati habis jadi tanah. Tubuhmu yang cantik, badanmu yang six pack, orang bilang, kalau saya sih bukan six pack nih. Terbatas gunanya. Tatkala kita mati habis jadi tanah dimakan sama cacing. Tapi waktu kamu ibadah itu memiliki janji. Amin. Itu maksud firman Tuhan itu. Jadi kalau saudara olahraga boleh, saudara main ini boleh, tapi jangan lupa ibadah, cari Tuhan. Amin. Karena kalau kita ibadah, kita memiliki janji-janji Tuhan. Cantik, gagah, kalau udah sakit, mati, jadi tanah. Tapi kalau saudara ibadah, nyanyi, menyembah Tuhan, ada janji kehidupan akan datang, surga yang kekal. Amin. Buka hati, cuma itu syaratnya. Jangan suka keras-kerasan hati. Ajaran apa itu? Ambil positifnya lah. Kenapa sih susah sekali ikut Tuhan? Alkitab kita sama Alkitab yang lain-lain itu sama. Cuma cara tafsir mereka aja yang beda-beda. Karena kita belum baca aja. Ya kita udah baca, sama sih pengertian kita. Gitu aja, mereka lebih tahu karena kita belum baca. Itu kan kata-kata orang bijak itu. Udah tahu ya? Oh iya, saya belum baca. Padahal kita belum tahu. Tapi sama
saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tatkala Ayub taat sama Tuhan, berdiri teguh sama Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan kembalikan hartanya, amin. Singkat cerita, Tuhan kembalikan hartanya. Coba di next, selanjutnya ini saudara. Kalau saudara kita baca di Ayub 42 ayat 10 dan 17, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Maka matilah Ayub tua di umurnya yang 140. Saudara, Ayub karena berpegang sama janji Tuhan, Tuhan kasih berapa? 2 kali lipat. Kalau perjanjian baru bilang 20 kali lipat, 30, 40 sampai 100 kali lipat. Tapi Ayub dikasih 2 kali lipat. Coba bayangkan saudara, 7 putra dan 3 putri, tapi ini tidak bertambah, tetap 10. 7 laki-laki itu, kalau untuk anaknya Ayub 14 tambah 6, 20. Tapi Tuhan bilang tetap 7 putra 3 putri. 7 domba menjadi 14, 7.000 domba menjadi 14.000. 2 kali lipat kan? 3.000 unta menjadi 6.000. 500 pasang lembu menjadi 1.000 pasang lembu. Ini janji Tuhan saudara. Janji Tuhan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu namanya proses, amin. Perlu namanya proses. Andalkan Tuhan, amin. Andalkan Tuhan. Saya selalu bilang andalkan Tuhan. Dalam masa-masa sekarang juga andalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membolak-balikkan hati orang. Saudara dan keahlian saudara, kepintaran saudara tidak bisa saudara. Tapi kalau Tuhan turut bekerja, segalanya sesuatu menjadi mudah. Amin. Akhirnya Ayub memperoleh 2 kali lipat dari apa yang dimiliki dahulu. Putri-putrinya yang cantik serta seantero dunia, bahkan dapat melihat anak cucu cicit ya hidup 140 tahun lagi. Ayub pun meninggal dalam masa tuanya. Ini saudara, tatkala kita taat sama Tuhan, semuanya itu hanya titipan. Kita berserah sama Tuhan, amin. Coba kita baca terakhir nih, terakhir. Kita baca sama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji Tuhan. Saudara punya hikmat, amin. Belajar seperti Ayub. Tahu Ayub? Belajar seperti Ayub tadi sudah. Belajar seperti Yusuf. Ada tahun kering. Hikmat, saudara hidup tidak 1-2 hari, 1 bulan, tapi masih 1, 2, 3 tahun keempat, dan saudara masih punya anak-anak, punya hikmat. Oh, dikasih berkat, punya hikmat, amin. Kayak Ayub lah. Jangan saudara hidup dengan mujizat, capek. Ada kurang uang, Tuhan doa puasa lagi. Boleh, enggak salah. Doa puasa, karena apa? Karena tidak berhikmat melakukan berkat Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tapi kalau sudah berhikmat, saudara masih punya cadangan. Tatkala Yusuf menghadapi musim saudara kering, musim kelaparan, sebelum kelaparan dia buat lumbung-lumbung, amin. Seluruh Mesir dibuat lumbung-lumbung untuk menutupi ada kelaparan besok 7 tahun. Saudara pun harus punya saudara. Ini cerita saudara untuk kita melakukan, mencontoh bahwa kita perlu namanya hikmat, amin. Contoh-contoh dalam Alkitab ini bukan saudara contoh yang orang yang katakan sembarangan, saudara. Ini bukan orang sembarangan. Ayub orang yang terkaya, saudara. Daud dia itu saudara raja yang perlu kita contoh. Yusuf perdana menterinya yang perlu kita contoh.
Mari kita belajar, saudara, amin. Mengandalkan Tuhan sepenuh hati kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terbatas. Tapi karena Tuhan kita mampu, amin. Mari saudara kita tutup kepala kita. Kita tunduk kepala kita. Kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang menjadi jalan kami sepanjang kami mengikuti Engkau Tuhan. Kau boleh kuat di hadapan-Mu, menyenangkan hatimu, mengandalkan Engkau Tuhan. Amin. Amin. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan ku buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau baik Tuhan. Kalau Tuhan mengajak kita lewat firman-Nya pada hari ini, untuk kita didapati Tuhan hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan,
ketika hati Tuhan disenangkan, apapun yang menjadi kerinduan, harapan kita, bahkan pergumulan kita, Yesus adalah solusi. Yesus adalah jawaban. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan mengalaminya. Di saat segala sesuatu berjalan dengan baik, hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Di saat ada pergumulan, ada masalah, tantangan dalam hidup, hidup kita tetap kita jaga untuk berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menyimpang, jatuh dalam kesalahan dan dosa, dengan begitu cepat kita berbalik dan meminta pengampunan Tuhan, sehingga hidup kita kembali dilayakkan dan berkenan kepada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Mari saja kita bangkit berdiri. Itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Betapa hati Tuhan sangat bahagia mendapati anak-anaknya datang dengan kerinduan, datang dengan komitmen. Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Aku mau hidupku menyenangkan Engkau, berkenan kepadamu. Mungkin di hari-hari yang lalu ada begitu banyak penyimpangan, kesalahan, dosa dan pelanggaran kita. Hari ini Tuhan mau datang dan hampiri dia. Dengan kerendahan hatimu, dengan pengakuanmu, dengan jujur di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku sudah berbuat kesalahan ini dan itu. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan kita setia dan adil. Ketika kita mau datang dan mengakui segala dosa kesalahan kita, maka dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Haleluya Yesus. Bolehkah angkat tanganmu? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Lagi sekali, menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
hanya Kiara lama sana takara lama da sandara lama yara lama Kiara lama da sandara yara lama yara. Tuhan jamah setiap kami, Tuhan jamah setiap umat-Mu, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu. Tiada terkecuali Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan menyucikan, menguduskan, mengampuni, membasuh oleh darah Yesus, dan melayakan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kiara lama satakara lama datakara lama ya. Kiara lama 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 sandara lama. Kiara lama datakara lama dan sandatakara lama datakuriana lama ya lama. Haleluya. Kiara lama dan satakara lama ya lama ya lama. Kiara lama lama sandara ya lama ya lama. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah berfirman kepada kami. Terima kasih untuk pengurapan dan pemakaian Tuhan bagi hamba-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu sudah melawat, menjamah, memulihkan setiap kami, sehingga Tuhan perjalanan hidup kami Tuhan akan mengalami sebuah terobosan. Tuhan mampu memberkati kami. Engkau janjikan kepada kami, Engkau akan memberkati kami 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan karenanya kami berkeputusan untuk hidup berkenan, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih firman Tuhan termeterai oleh Roh Kudus di hati kami. Dan tolong kami Roh Kudus, bantu kami untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami saat ini berdoa untuk menyerahkan Tuhan anak kami, adik kami Tuhan Yesus Stephen yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Kami melihat mujizat demi mujizat Tuhan. Dan tidak lama lagi dia bukan sekedar Tuhan pindah ruangan, tapi dia akan pulang ke rumah. Kami klaim firman perjanjian-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan sedang berbicara melalui apa yang terjadi untuk hidup kami semakin sensitif dan peka dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan yang menolong bangsa kami, Tuhan menolong daerah NTB, Kota Mataram. Tuhan, penyebaran virus corona, kami hanya meminta kepada Allah dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan akhiri dan mata rantai penyebarannya kami putuskan, hentikan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong para medis, memberkati mereka di dalam segala tugas-tugasnya Tuhan yang tidak ringan. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Pemimpin bangsa ini berikan hikmat akal budi di dalam menghadapi Tuhan Yesus pandemi COVID. Demikian juga dengan demo-demo yang terus terjadi. Tuhan, kami percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kebangkitan ekonomi akan terjadi di bangsa ini. Dalam nama Yesus Tuhan, aparat keamanan TNI dan Polri diberkati Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau hadir memberkati kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus semua diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Diberkati Tuhan. Iya. Ketika hati kita respon dengan Tuhan, maka tidak ada kuasa dan kekuatan dan siapapun yang dapat menghalangi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Hati kita yang kita terus perbaiki, perbaharui oleh firman dan Roh Kudus dengan usaha perjuangan kita bersama Tuhan, maka saya percaya kita akan dibawa makin hari makin serupa dengan Tuhan. Bukan sekedar menyenangkan Tuhan, berkenan di hati Tuhan, tapi makin hari makin serupa dengan Tuhan. Dan karenanya mari jangan membagi-bagi lagi secara negatif. Wah, ini cocok untuk si A, ini cocok untuk si B. Tetapi katakan, ini firman untuk saya. Sensitiflah dengan firman Tuhan. Saudara dengar renungan Gosen hari ini? Belum dengar, ya. Sensitiflah dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan datang dan berbicara kepada kita, kita tidak akan berkata ini untuk orang lain, tapi kita akan berkata ini untuk saya. Kalaupun mau bagi positif. Sharingkan firman Tuhan. Saya diberkati dengan firman Tuhan ini dan saya rindu Anda juga diberkati. Jangan membagikan yang negatif. Artinya, wah, kalau ini tidak cocok untuk saya, cocok untuk dia, cocok untuk si A, si B, si C. Kita mau berkata cocok untuk saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengizinkan ujian seberat Ayub alami. Tidak akan pernah terjadi. Itu contoh untuk jadi peringatan bagi kita. Tapi saya percaya itu Tuhan tidak akan pernah lakukan untuk kita, karena hanya bisa dialami oleh Ayub. Sekarang ini kita hanya secuil-secuil Tuhan izinkan, secuil. Tapi seringkali dalam secuil itu kita ngamuk sama Tuhan, secuil itu kita ngomel sama Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan. Ya, saudaraku, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita? Ayub yang mengalami demikian hebat, hatinya tidak menyakiti Tuhan, hatinya tetap menyenangkan Tuhan. Sekalipun orang terkasih, istrinya sekalipun hujatlah Tuhan, dia bilang kamu seperti perempuan gila. Ya, makanya tadi Pak Ale bilang kalau ada orang yang mencoba melemahkan, nggak apa-apa ngomong kamu seperti orang gila. Ya, tapi kalau mungkin seperti itu mungkin cepat juga orang tersinggung, lebih berhikmat juga, nggak apa-apa. Ya, lebih berhikmat, kamu mirip orang gila, oh masih keras lagi. Ya, puji Tuhan, biar diberkati Tuhan pada saat ini. Baik, saudara yang Tuhan percayakan di dalam pernyataan Tuhan, vision penglihatan, saya persilakan untuk tampil ke depan. Salam. Puji Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada saya dari awal doa untuk pelayan-pelayan Tuhan, saya diperlihatkan ada satu pintu gerbang, dan pintu gerbang itu ada dua malaikat yang menjaga. Dan pada saat malaikat itu menjaga, begitu banyak orang yang datang berdiri di pintu dan ingin masuk di pintu gerbang itu. Tiba-tiba malaikat itu membukanya, karena sudah begitu penuh orang di depan pintu. Terbukalah pintu itu dan mereka terkejut melihat di dalamnya ada seorang raja yang duduk di kursi kerajaan, sehingga mereka takut untuk mau mendekat dan masuk ke dalam itu. Yang kedua, waktu doa firman Tuhan, ada tangan yang bercahaya yang mengangkat Alkitab itu begitu tinggi. Hanya itu yang Tuhan percayakan.
Ada satu lagi, mohon maaf kemarin waktu doa hari Sabtu, saya diperlihatkan waktu doa untuk Stephen, seorang berjubah putih datang memegang tangan Stephen, dan tiba-tiba Stephen itu berdiri, dan Stephen itu sungguh gembira sekali. Hanya itu yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. Yang berikut. Salam. Penglihatan saya hari ini peneguhan dari penglihatan kemarin. Kami doa berantai, saya Pak Tus dengan Bu Medina. Tuhan kasih penglihatan saya dibawa Tuhan itu ke sebuah kebun. Itu kebun anggur. Jadi setiap pokok-pokok anggur itu dengan dia punya tempatnya masing-masing. Lalu Tuhan memperlihatkan dia sendiri yang memangkas. Lalu tadi waktu doa setelah firman, Tuhan kasih penglihatan, ternyata pohon-pohon anggur itu adalah kita. Setiap pokok anggur itu kepalanya ya kepala kita masing-masing. Ada beberapa yang tidak mau dipotong, ada yang maaf tangannya disembunyikan, ada yang waktu Tuhan mau memangkas di bagian kepala dia miring begini. Tuhan tidak perlihatkan jelas wajahnya siapa, tapi waktu ada yang mau menyerahkan diri sepenuhnya, bahkan pokok anggur itu menunduk, Tuhan potong dan tumbuh dengan seketika. Tumbuhnya bagus, langsung berbuah. Tuhan bilang, ketika anak-anakku tunduk kepadaku, tunduk dengan firmanku, maka aku akan memberi buah-buah yang berlipat kali ganda dalam segala hal. Lalu waktu ada penglihatan, saya tidak tahu itu siapa, Tuhan kasih penglihatan seorang laki-laki, dia berdiri seperti di depan papan pengumuman, banyak sekali kertas yang menempel di situ. Dia menangis sambil kecewa karena dia terasa sekali kekecewaannya. Dia robek setiap kertas-kertas yang menempel, lalu di dalam hatinya berkata, Tuhan, saya kecewa, saya sangat kecewa. Kenapa Tuhan buat saya punya masa depan seperti ini? Saya tidak tahu itu siapa. Itu saja, terima kasih. Ya. Pintu gerbang yang ada dan adanya 2 malaikat yang menjaga. Dan kemudian banyak orang datang dan pintu dibuka, dan ketika mereka masuk, mereka terkejut karena adanya satu sosok raja yang sedang berada di kursi kerjaannya. Dan saya percaya ini adalah Tuhan kita. Dia adalah raja, dia segala raja. Ketika orang datang kepada Tuhan, memang menghadap raja segala raja itu bukan hal mudah. Ya, tetapi Tuhan kita, raja dan segala raja yang sangat baik. Ketika anak-anaknya datang kepadanya, dia akan selalu menyambut. Datang dalam segala kesalahan dan dosa pun, ketika datang dan mau mengakui, mau jujur, maka Tuhan akan mengampuni dan menerimanya. Mari kita doakan untuk jiwa-jiwa dengan segala keadaannya yang membuat takut menghadap Tuhan. Mereka datang dan mereka dipulihkan oleh Tuhan, membuka hati, dan Tuhan mengubah hidup mereka. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan tangannya yang bercahaya, yang mengangkat, bahkan yang memberkati kita. Untuk Stephen kita terus berdoa. Perhitungan dokter dan kita dengar info bahwa seharusnya dalam kondisi seperti itu prosesnya paling tidak 25 hari baru dia sadar, baru dia bisa siuman. Tetapi dalam tempo 1 minggu dia sudah bisa makan. Ya. Dan apakah hari ini sudah pindah kamar atau belum? Belum. Ya, kita berdoa bukan sekedar pindah kamar, tetapi pindah rumah, pindah ke rumah. Ya, doa jemaat Tuhan semua tidak akan pernah sia-sia. Ya, Tuhan memberkati, bahkan tidak mustahil dengan ramuan kosen dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan dengan obat dan sebagainya Tuhan juga pakai sebagai sarana. Puji Tuhan.
Tuhan mau jadilah pohon anggur, cabang-cabang anggur, karena Yesus adalah pokoknya, kita adalah carang-carangnya. Tuhan mau supaya kita menundukkan diri dan hati kita sehingga akan dipangkas. Kata firman Tuhan, dibersihkannya supaya makin lebat dia berbuah. Tidak enak ketika dipangkas, sakit. Kalau dia bisa berteriak, dia akan bilang, jangan, sakit, tidak mau. Tapi Tuhan mau, jadilah seperti carang anggur yang dia membisu. Tuhan, apa yang kau buat, jadilah kehendak-Mu. Ketika Tuhan membersihkan hidup kita, memangkas kita, maka ada tunas-tunas baru yang akan muncul. Ada tunas-tunas baru yang akan muncul. Ya, kalau saya lihat orang yang tanam anggur, ada cabang-cabang tertentu yang dipangkas, menghentikan supaya dia tidak memanjang, tetapi dia melebar, meluas. Dan pada saat pemangkasan itu ternyata justru di situ akan tumbuh buah. Ya. Karena saya lagi kepingin ada pohon anggur, makanya ada bibit anggur saya coba tanam, mudah-mudahan ditumbuh. Yang di depan itu saya pikir pohon anggur, saya pakai alat aplikasi untuk mendeteksi, dia bilang melon. Dan aplikasi itu kalau kita mau simpan sampai lebih dari 1 minggu harus berbayar. Saya bilang, saya tidak perlu, saya mau pengen tahu sekarang. Tapi yang penting saya dapat informasi melon. Jadi ternyata ketimun. Sempat saya petik 2 ketimun dan saya makan. Ya, jadi sudah panen. Ya, jadi ketimun saudaraku panjang-panjang seperti ini. Informasi dari aplikasi melon, ya memang itu. Ya. Tapi saya sedang bibit, mudah-mudahan dia tumbuh dan supaya makin kenal dengan anggur, pohon anggur seperti apa. Tapi yang saya tahu, saya baca di Google, lihat ketika cabang-cabang tertentu dipotong, justru di saat itu dia melebar, meluas dan tumbuh buah di situ. Ya, Tuhan mau kita dipangkas sakit, tapi kalau kita berserah dengan rendah hati, kita akan mengeluarkan buah lebih lebat. Kalau mau, biarlah setiap kita yang Tuhan tidak nyatakan siapapun. Kok Tuhan tidak mau terang-terangan saja supaya tahu? Tidak, Tuhan mau supaya kita datang dengan rendah hati masing-masing memeriksa diri kita. Mungkin, tapi ini laki-laki, saya perempuan. Tidak mustahil Tuhan berbicara juga untuk kita semua. Tidak jarang kita menjalani hidup kita dan berkata, Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Saya sudah beribadah, saya sudah berdoa, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah berikan persembahan, tapi kok saya belum melihat terobosan? Tuhan bilang saya harus hidup benar, saya juga sudah berusaha Tuhan, tapi saya belum melihat itu. Saudara, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan ingat, Tuhan bawa ke padang gurun, dicoba sama iblis dan ada 40 hari. Kurun waktu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Nantikan saja waktunya Tuhan. Kalau sudah selesai, sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan Tuhan, Tuhan buat segala sesuatu indah. Indah pada waktunya. Jadi jangan marah sama Tuhan. Jangan kecewa. Kalau ada di antara kita yang seperti itu, datang kepada Tuhan. Semakin hidup kita berkenan kepada Tuhan, tunggu waktunya Tuhan dan caranya Tuhan untuk menolong kita. Tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah salah, kita yang banyak salah. Ya, kita yang banyak salah. Itu sebabnya rendahkan hati dan minta pengampunan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan.